Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perekonomian Indonesia, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pertanian. Selanjutnya, di mana anggota kelompok 7 antara lain Bintang Anugrah, kemudian Kalista, dan saya Maya Rizkandari, Indriani Dwi dan Muhammad. Selanjutnya, pengertian dan lingkup pertanian, yang mana sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas, teman-teman. Jadi sektor pertanian dalam arti luas memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan, yang memberikan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk di daerah pedesaan, serta menyediakan bahan pangan dan sumber daya alam yang penting bagi perekonomian nasional. Untuk sektor pertanian memiliki subsektor pertanian antara lain yang pertama sektor tanaman pangan yang mana merupakan bagian terbesar dari sektor pertanian yang meliputi produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, gandum, kacang-kacang, buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu subsektor perkebunan, yang mana subsektor perkebunan ini meliputi produksi tanaman seperti karet, kelapa sawit, teh, kopi, dan seperti tanaman kakao. Kemudian selanjutnya yaitu subsektor kehutanan, yang mana meliputi produksi kayu dan pengelolaan hutan secara lestari. Kemudian yang keempat yaitu subsektor peternakan, yang mana mencakup produksi daging, susu, telur, dan produk turunannya dari ternak seperti sapi, domba, kambing, ayam, dan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu subsektor perikanan, yang mana terdiri atas budidaya dan penangkapan ikan di laut, sungai, dan danau. Selanjutnya, perkembangan sektor pertanian itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kontribusi terhadap PDB, di mana meskipun kontribusinya terus menurun, sektor pertanian masih menyumbangkan sekitar 14% dari total PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu kontribusi terhadap ekspor, yang mana sektor pertanian merupakan kontributor utama dalam sektor ekspor Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi terhadap ketenagakerjaan, yang mana sektor pertanian memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu potensi luas tanah, yang mana masih banyak lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena masih kalah akses dan teknologi pertanian yang masih rendah. Dan terakhir yaitu tantangan, yaitu sektor pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan iklim, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan persaingan pasar global. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai sektor tanaman pangan. Jadi salah satu subsektor pada sektor pertanian itu adalah sektor tanaman pangan. Jadi teman-teman, tanaman pangan ini merupakan subsektor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena tanaman pangan menjadi sumber pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya. Nah, untuk komoditas yang terdapat pada subsektor tanaman pangan itu juga memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Selain itu, subsektor tanaman pangan ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, ubi-umbian, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian, serta bahan makanan lainnya. Next slide. Nah, selanjutnya mengenai produksi tanaman pangan. Jadi, dalam mewujudkan negara yang kuat di bidang pangan, langkah yang paling penting untuk kita lakukan itu adalah dengan memperkuat produksi sektor tanaman pangan mulai dari tingkat daerah, baik tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten atau kota. Jadi, bisa teman-teman lihat pada tabel yang ada di layar. Di sini ada data produksi tanaman pangan pada tahun 2015 dalam satuan ton. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk provinsi terendah penghasil produksi tanaman pangan itu berada pada Provinsi DKI Jakarta, yaitu hanya mencapai sekitar 6.361 ton. Sedangkan untuk provinsi tertinggi itu berada pada daerah Provinsi Jawa Timur, di mana total produksi tanaman pangannya pada tahun 2015 itu mencapai 23.402.617 ton. Next slide.
Nah, oke. Selanjutnya, jika kita lihat pada tahun 2015 ini, Indonesia itu berhasil melakukan kegiatan produksi tanaman pangan mencapai sekitar 120.949.420 ton. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Baiklah, melanjutkan dari saudari Indri, selanjutnya konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi kebutuhan pribadi atau kelompoknya. Konsumsi dapat berupa pembelian barang atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi atau untuk disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Konsumsi dapat mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta barang dan jasa non-esensial seperti hiburan dan liburan. Oke, next slide. Selanjutnya, kebijaksanaan padi atau beras. Kebijaksanaan padi atau beras adalah kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi padi dan beras dalam suatu negara atau wilayah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan beras yang cukup, stabil, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota yang lain. Baiklah, terima kasih Muhamdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan, tolong next slide. Sektor perkebunan. Subsektor perkebunan memainkan peran penting dalam sektor pertanian dan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tanaman perkebunan yang paling penting di Indonesia adalah kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan kakao. Secara ekonomi, subsektor perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB Indonesia pada tahun 2020 mencapai hingga sekitar 13,6%. Next slide. Selanjutnya yaitu sektor kehutanan. Subsektor kehutanan adalah salah satu subsektor penting dalam sektor pertanian di Indonesia. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan kaya akan sumber daya alam termasuk kayu, getah, rotan, dan berbagai jenis tanaman obat-obatan. Pada sisi produksi, sektor kehutanan menyumbang sekitar 3-4% dari total PDB Indonesia. Namun, nilai ekonomi sektor kehutanan tidak hanya terbatas pada nilai produksi langsung, melainkan juga termasuk nilai tambahan yang dihasilkan dari pelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sektor peternakan. Bidang peternakan sebagai subsektor dari pertanian merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia terkait dalam penyediaan bahan pangan hewani. Pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat berkaitan erat dengan pemenuhan daging di dalam negeri. Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipenuhi dari 3 sumber, yaitu ternak sapi lokal, hasil penggemukan sapi impor, dan impor daging dari luar negeri. Impor sapi hidup dan daging beku merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi kesenjangan antara produksi dan tingkat konsumsi daging sapi di dalam negeri. Selanjutnya, lanjutan dari sektor peternakan. Secara garis besar di Indonesia, Kepulauan Sumatera menempati urutan kedua terbesar dalam menyumbang emisi gas, termasuk Aceh. Hal ini tidak hanya berasal dari industri saja, melainkan dari sektor peternakan. Tidak hanya untuk kategori hewan ternak besar saja, melainkan ternak unggas juga harus diperhatikan. Analisis komoditas potensial pengembangan kawasan peternakan produk unggulan daerah menggambarkan suatu kemampuan daerah menghasilkan produk.
menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberikan kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, dan memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Pada sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan menembus pasar ekspor. Selanjutnya yang terakhir, sektor perikanan. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi, sektor maritim atau kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan atau ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif yang baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Estimasi potensi ikan di Indonesia memiliki total 12,1 juta ton per tahun. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, dari Vini Puspita dari kelompok 1. Pertanyaannya, Indonesia punya kekayaan SDA yang melimpah. Tetapi kenapa sektor pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama bagi para petani? Jawaban dari kelompok kami yaitu masalah pertanian di Indonesia melibatkan banyak faktor kompleks, termasuk kurangnya infrastruktur pertanian, kurangnya akses ke teknologi modern, kurangnya akses ke pasar yang stabil, dan masih banyak lagi. Selain itu, adanya ketidakadilan dalam distribusi tanah dan kurangnya dukungan pemerintah bagi petani kecil juga merupakan masalah yang signifikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya berikan kepada anggota saya untuk menjawab. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 2 yang diwajibkan oleh Alfiera. Yang mana pertanyaannya, mengapa Indonesia masih mengekspor bahan pangan dari negara lain, padahal Indonesia dapat memproduksi bahan pangan tersebut? Jawabannya adalah, terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia masih mengimpor produk pangan. Pertama, tingginya ancaman dari alam terhadap tanaman-tanaman pertanian yang ditanam para petani di Indonesia. Terus berkurangnya jumlah lahan pertanian akibat adanya peralihan fungsi lahan dari yang semula untuk pertanian menjadi untuk sektor bisnis lain dari hunian. Dan kurang berpihaknya kebijakan pemerintah terhadap langkah-langkah pengembangan sektor pertanian, terutama dalam hal penerapan teknologi baru di sektor pertanian, seperti rekayasa genetik bibit pangan, kemudian membuat Indonesia kian sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh anggota lainnya. Terima kasih. Jadi Zerlini dari kelompok 3, bagaimana memperkuat kerjasama antara sektor pertanian dan sektor industri lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Asia. Jadi memperkuat kerjasama antara dua sektor ini, beberapa cara memperkuat kerjasama tersebut. Pertama, mendorong sektor industri dalam pengelolaan hasil pertanian yang dapat dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk petani dan pekerja industri. Yang ketiga, yaitu rantai pasar pertanian yang terintegrasi. Yang keempat, mendorong kolaborasi antara universitas atau penelitian dan sektor industri. Yang kelima, meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota. Baik, selanjutnya muncul pertanyaan dari kelompok 4. Di antara 3 sektor yang telah dijelaskan, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, sektor mana yang menyumbang
paling banyak untuk PDB Indonesia? Apakah ketiga sektor itu masih relevan di masa sekarang untuk dijadikan sumber pendapatan di Indonesia? Oke, jadi untuk pertanyaan itu dari kelompok kami, yaitu jadi sektor yang paling banyak menyumbang untuk PDB Indonesia itu adalah sektor pertanian. Nah, menurut data Bank Indonesia pada kuartal 3 tahun 2021, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia itu mencapai sekitar 12,03%, sedangkan kontribusi sektor perikanan dan peternakan itu masing-masing sekitar 1,09% dan 3,17%. Namun, meskipun demikian, teman-teman, ketiga sektor ini masih memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber pendapatan di Indonesia. Karena di negara kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan kondisi geografis yang sangat mendukung untuk pengembangan sektor-sektor tersebut. Terus selain itu, sektor-sektor ini juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di desa. Sekian pertanyaan dari kelompok 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman anggota kelompok yang lain. Baik, terima kasih Indri atas kesempatannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana perubahan iklim terhadap perekonomian dalam sektor pertanian, terutama dalam hal produksi dan distribusi hasil panen. Jadi kelompok kami sudah menyimpulkan jawaban dari pertanyaannya adalah sebentar. Jadi perubahan iklim itu tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor pertanian, termasuk dalam hal produksi dan distribusi hasil panen. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan air dan suhu tanah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ketersediaan nutrisi, dan dampak lainnya pada produksi pertanian. Di sisi lain, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi distribusi hasil panen melalui cuaca yang lebih ekstrim seperti banjir, kekeringan, atau badai. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6, yaitu mengapa sektor perikanan Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian serius dibandingkan dengan sektor daratan. Lalu apa dampak positif bagi perekonomian Indonesia jika pemerintah dapat mengelola sektor perikanan dengan baik? Nah, kelompok kami juga telah menyimpulkan jawaban dari pertanyaan kelompok 6, yaitu salah satu alasannya mengapa sektor perikanan Indonesia masih kurang mendapat perhatian serius dibandingkan dengan sektor daratan adalah karena masih terbatasnya infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan sektor ini. Namun, jika pemerintah dapat mengelola sektor perikanan dengan baik, hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Itu saja mungkin dari jawaban pertanyaan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh oleh teman saya. Baik, selanjutnya muncul pertanyaan terakhir dari kelompok 8 dari Gita Selviana. Bagaimana prospek sektor pertanian Indonesia setelah pandemi? Jadi, prospek sektor pertanian Indonesia setelah pandemi itu dalam menunjukkan konsistensi dengan pertumbuhan positif. Nah, berdasarkan data BPS pada tahun 2021, teman-teman, Indonesia terus mengalami peningkatan di luas panennya itu sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah, hal ini diimbangi dengan produktivitas pertanian yang kian hari kian meningkat meskipun Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, diiringi juga dengan adanya inovasi yang terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga prospek di bidang pertanian akan terus bertumbuh secara positif walaupun masih adanya pandemi, dan diiringi juga dengan semakin meningkatnya konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Sekian pertanyaan serta jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.